Pola penyerangan timnas U22 diakui rival. Marcelino permalukan lini belakang Myanmar. PSSI respon rumor timnas Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas U22 Indonesia berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Myanmar dengan skor 5-0 di laga kedua penyisihan grup A SEA Games 2023. Pasukan Indra Syafri sempat unggul 2-0 di babak pertama lewat gol yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand dan Ramadhan Sananta. Pada babak kedua, skuad Garuda Muda menambah 3 gol melalui kaki Ramadhan Sananta, Fajar Faturrahman, dan Titan. Kemenangan tersebut sekaligus mengokohkan timnas U22 di puncak klasemen dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 laga. Pelatih Indra Syafri memasang line up berbeda di laga kontra Myanmar. Terlihat beberapa pergantian pemain dan strategi pun terjadi, seperti Dewangga yang dipasang sebagai gelandang tengah, Fajar Faturrahman yang dipasang sejak menit pertama serta menggunakan playmaker tunggal dengan memainkan Marcelino tanpa Beckham Putra, namun pergantian terjadi di babak kedua. Hasilnya skuad Garuda Muda tampil lebih apik ketimbang laga perdana kontra Filipina. Penyerangan skuad asuhan Indra Syafri terlihat lebih cair, namun masih memiliki finishing yang buruk kendati menang dengan skor telak 5-0. Sosok Marcelino Ferdinand kembali menjadi pusat perhatian usai laga kontra Myanmar. Kontribusinya sebagai gelandang kreatif dan memiliki penyelesaian akhir yang mematikan membuat pemain abroad tersebut terus dielu-elukan oleh pecinta sepak bola tanah air. Bahkan di laga kontra Myanmar, selain mencetak gol, Marcelino juga berkontribusi atas gol penalti yang dicetak Ramadhan Sananta. Sebelumnya, Marcelino terlihat melakukan aksi individu dengan melewati beberapa pemain Myanmar yang membuat dirinya harus dijatuhkan di kotak penalti. Kemenangan telak timnas U22 Indonesia atas Myanmar membuat persaingan top skor skuad asuhan Indra Syafri semakin ketat. Dari 2 laga yang telah dijalani, tercatat ada 3 pemain yang meramaikan puncak daftar pencetak gol terbanyak sejauh ini. Ketiga pemainnya dimaksud adalah Ramadhan Sananta, Marcelino Ferdinand, dan Fajar Faturrahman. Mereka telah mengkoleksi masing-masing 2 gol. Jumlah gol tersebut sementara ini menjadi yang terbanyak hingga berita ini diturunkan. Mereka juga turut bersaing dengan punggawa Vietnam U22, Nguyen Van Tung, dan Kamboja U22 Chow Sin Thi dengan jumlah gol yang sama. Media Vietnam Total 24/7 menyanjung tinggi kualitas timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Mereka khususnya menyoroti komplitnya pola penyerangan yang dimiliki pasukan Indra Syafri. Dalam artikelnya, Total 24/7 menyoroti Marcelino Ferdinand, Irfan Jauhari, dan Fajar Faturrahman yang mampu menjadi pemain pembeda di lini depan. Hal itu dinilai bisa menjadi solusi ketika para pemain seperti Witan Sulaiman hingga Ramadhan Sananta mengalami penurunan performa. Media Vietnam sendiri kerap menyoroti perkembangan sepak bola tanah air yang dianggap sebagai rival utama. Kiper timnas U22 Indonesia Hernando Ari mencatatkan rekor usai menjalani 6 pertandingan beruntun di SEA Games sejak edisi sebelumnya. Dilansir dari akun Instagram @kamustimnas, pencapaian Hernando Ari lebih banyak dari Kurnia Mega yang tampil beruntun dari semifinal SEA Games Jakarta 2011 sampai pertandingan ketiga di SEA Games Myanmar 2013. Diketahui timnas Indonesia sendiri tidak pernah kehilangan talenta kiper terbaik sejauh ini. Dengan usianya yang masih muda, Hernando Ari berpotensi bakal menjadi kiper andalan timnas senior di masa yang akan datang. Kiper Vietnam U22, Quan Van Chuan, membongkar kelemahan yang dihadapi timnya dalam SEA Games 2023. Quan Van Chuan menyebut timnya kurang dalam menahan bola. Media Vietnam pun setuju dan hal itu terbukti lewat pertandingan perdana mereka kontra Laos. Kelemahan Vietnam itu tentu bisa dimanfaatkan timnas Indonesia U22 andai keduanya bertemu. Skuad Garuda Muda dan Young Golden Star sendiri hanya bisa bertemu andai mereka lolos ke semifinal atau di babak final SEA Games 2023. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menjawab rumor timnas Indonesia akan melawan Argentina pada FIFA Matchday periode Juni 2023. Zainuddin Amali mengaku belum bisa memastikan apakah timnas Indonesia akan melawan Argentina. Beberapa anggota Komite Eksekutif PSSI pun menjawab serupa. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday periode Juni 2023 adalah Palestina. Pertandingan ini akan berlangsung pada tanggal 14 Juni. Untuk lawan kedua, Erick Thohir masih enggan berterus terang.
Menteri BUMN tersebut meminta masyarakat untuk bersabar menunggu kepastian. Mimpi besar dirajut Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ex-presiden Inter Milan tersebut mengaku ingin timnas Indonesia memiliki karakter permainan sendiri yang khas guna bersaing di level internasional. Diketahui sepak bola Indonesia memang belum memiliki pakem permainan sendiri. Hal ini kerap bergantung dengan pelatih yang menangani timnas. Diluncurkannya filosofi sepak bola Indonesia atau Vilanesia pada 2017 silam sebenarnya menjadi momentum untuk mewujudkan hal ini. Namun misi menciptakan gaya permainan yang khas belum tercapai. Kiper timnas Indonesia Nadeo Argawinata akhirnya resmi pulang kampung dan membela klub lamanya Borneo FC musim depan. Kabar Nadeo diikat klub berjuluk Pesut Etam itu diunggah melalui akun Instagram resmi klub yakni @borneofc.id. Nadeo mengaku cukup bahagia bisa kembali bergabung ke klub lamanya. Kiper berusia 26 tahun tersebut bertekad membawa Borneo FC meraih gelar juara. Pesut Etam merekrut kembali Nadeo setelah sempat berpetualang di Bali United selama 3 tahun. Kiper andalan Sintayong tersebut langsung diikat dengan kontrak selama 3 tahun. Bek timnas U20 Indonesia Kakang Rudianto mengaku siap bermain di posisi manapun bersama Persib Bandung di musim depan. Hal itu diungkapkan oleh Kakang usai mendapatkan kontrak jangka panjang di bawah asuhan Luis Milla. Diketahui Kakang sendiri merupakan pemain serba bisa yang kerap ditempatkan di posisi bek tengah maupun bek kanan. Pemain asli Sunda tersebut mendapatkan debut pertamanya bersama Persib Bandung sejak musim 2021-2022 silam. Jika mampu meningkatkan kualitasnya, bukan tidak mungkin Kakang akan menjadi bek andalan timnas Indonesia di masa yang akan datang. Timnas Malaysia U22 sukses melangkai Thailand U22 di posisi kedua klasemen sementara usai menghajar Laos dengan skor 5-1. Sementara Vietnam U22 masih berada di puncak klasemen usai mengumpulkan poin sempurna 2 laga awal di fase grup. Sementara itu posisi ketiga ditempati oleh Thailand U22 dengan koleksi 3 poin. Thailand U22 sendiri baru akan memainkan pertandingan kedua mereka melawan Malaysia U22 yang akan dilangsungkan pada Sabtu 6 Mei 2023 nanti. Di posisi kedua terbawa grup B dihuni oleh Singapura dan Laos yang mengumpulkan 0 poin dari 2 laga yang telah dijalani. Warga negara Indonesia antusias memberikan dukungan kepada kontingen tanah air di SEA Games 2023 Kamboja, termasuk timnas Indonesia U22. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kanselerai Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Lautinia Astri. Nia menjelaskan bahwa setiap kali ada pertandingan timnas Indonesia, Perhimpunan Masyarakat Indonesia di Kamboja pun aktif menggalang dukungan melalui grup-grup media sosial. Datang langsung ke lapangan, sukarela membuat kaos dukungan, membuat baliho sendiri, hingga membuat bendera berukuran besar untuk menunjukkan dukungan penuh kepada perwakilan Indonesia yang bertanding, apapun cabang olahraganya. Nia mengatakan semangat WNI di Kamboja diharapkan bisa tersalurkan pada para atlet dan timnas Indonesia ketika bertanding di pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara itu. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.